kita akan mengkaji tentang makna dari alif lam mim. Nah, makna alif lam mim dalam semiotika, tiga huruf yang katanya itu tidak ada yang bisa menafsirkan ya, karena memang disembunyikan. Tapi dengan pendekatan semiotika kita mampu mendapatkan informasi-informasi dari tiga kata ini ya. Nah, dari pembahasan semiotika ini kita paling tidak mendapatkan ada 5 informasi ya tentang makna dari simbol alif lam mim ini. Pertama, simbol ini ada di 6 surat. Surat yang pertama itu Al-Baqarah, lalu Al-Imran, kemudian kalau tidak salah An-Nahl ya, An-Nahl, terus Ar-Rum, As-Sajdah, terus dan surat Luqman. Nah, ke-6 surat ini ya alif lam mim. Nah, artinya adalah ketika seseorang membacakan alif lam mim, maka orang potongan dari surat Al-Imran ya, potongan dari surat An-Nahl ya, dan seperti itu semuanya. Dan jadi kata alif lam mim ini itu nanti mengacunya kepada ke-6 surat seperti itu ya. Nah, akhirnya seolah-olah itu kata alif lam mim itu seolah menjadi kata penghubung ya. Jadi satu ayat yang dimiliki oleh 6 surat, dan itu adalah ayat pertama yang dibacanya alif lam mim ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah ya, dari simbol alif lam mim ini kita bisa mendapatkan informasi tentang ketika seseorang membaca alif lam mim ya, maka itu akan membuat seseorang itu mengimajinasikan kandungan dari surat. Mudahnya seperti ini ya, seperti contohnya ketika kita mendengar, jadi ayat alif lam mim itu seolah menjadi seperti tanda atau simbol. Seperti contohnya ada tukang ya, kalau misalnya ada kerining seperti itu kan, orang akan langsung tahu, oh itu tukang somai ya, seperti itu. Atau suara tok itu suara tukang bakso. Nah, seolah-olah alif lam mim itu adalah simbol ya, simbol seperti itu. Alif lam mim. Nah, ketika seorang membaca ada ayat ini dibacakan, maka orang itu akan mengimajinasikan bahwa oh ini surat Al-Baqarah ya kan. Orang secara umum orang akan langsung pikirannya terpancing ke sana. Oh ini surat Al-Baqarah. Al-Baqarah apa sih? Oh, tentang petunjuk, hudal lil muttaqin, nanti ke situ. Lalu di Al-Baqarah itu ada apa lagi? Oh, ada ayat tentang puasa dia. Ada ayat juga tentang orang-orang muslim, kafir, munafikin seperti itu. Nah, dari kata alif lam mim ini orang langsung akan mengimajinasikan ya tentang kandungan dari satu surat itu ya. Ya sama seperti yang tadi contohnya kerining seperti itu ya. Dari hanya suara kerining itu orang mampu mengimajinasikan bahwa wah itu suara somai, ada tahu ya, ada engkol ya, bumbunya bumbu kacang ya. Nah, seolah-olah itu dari hanya suara kerining itu orang mampu mendapatkan informasi ya. Nah, sama seperti ini alif lam mim ketika dibacakan itu, maka orang-orang langsung akan mengimajinasikan ya kandungan dari suratnya. Contoh tadi surat Al-Baqarah. Nah, ada juga ketika seorang familiar dengan alif lam mim ketika sering membaca As-Sajdah misalnya. Nah, maka mereka pikirannya itu akan langsung masuk sujud sahwi, sujud tilawah seperti itu ya. Terus juga ketika itu terkandung dalam surat Luqman ya, ini tentang nasihat-nasihat. Nah, jadi dari kata alif lam mim itu orang akan mengimajinasikan berbagai kandungan yang ada di ke-6 surat yang diawali dengan alif lam mim ya, seperti itu. Nah, kalau kemudian kita masuk ketiga ya. Ketiga ini dalam ilmu komputer ya, itu dinamakan foreign key. Seolah-olah itu menjadi seperti kunci penghubung ya. Kunci penghubung bagi 6 surat. Jadi contohnya ketika surat Al-Baqarah ya disambungkan dengan surat Al-Imran, itu mereka akan bersambungnya di mana? Di surat pertamanya itu. Nanti itu akan bersambung lagi dengan surat yang lainnya.
bersambung lagi dengan surat yang lainnya. Nah, ibaratnya itu alif lam mim itu seperti penghubung dia, kunci penghubung. Jadi seolah-olah itu adalah sebuah kunci ya, yang ketika dibuka itu maka 6 surat ini akan terbuka. Ke 6 surat ini akan terbuka. Nah, kalau di bahasa komputer itu seperti itu ya ibaratnya. Jadi nantinya seolah-olah ketika seseorang memahami tentang surat Al-Baqarah ya, maka ia akan memahami pula itu kan bersambung ya dengan surat Al-Imran. Nah, jadi seolah-olah alif lam mim ini itu seolah-olah menyatukan 6 surat itu menjadi sebuah satu surat raksasa ya. Kalau di komputer itu ibaratnya tabel satu ada 6 tabel ya. Nah, satu kata yang sama inilah yang kemudian itu menyatukan 6 tabel. Dari 6 tabel berubah menjadi satu tabel raksasa ya. Jadi seolah-olah itu satu kalimat yang mampu menyambung 6 buah esensi. 6 esensi digabungkan menjadi sebuah esensi raksasa. Intinya seperti itu. Kemudian keempat ya. Keempat itu alif lam mim itu dalam semiotika itu seperti gravitasi dalam tata surya. Maksudnya apa? Seperti gravitasi dalam tata surya. Gravitasi dalam tata surya itu fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangannya. Tanpa itu matahari dan lain itu, fungsi gravitasi itu adalah agar mereka itu menyatu dalam kesatuan yang stabil ya. Andai salah satu saja dari planet ya tidak memiliki kandungan gravitasi, maka ia akan tertarik ke dalam planet atau matahari ya seperti itu. Nah, fungsi alif lam mim ini ya seperti itu, seolah-olah ini adalah gravitasi yang menghubungkan ya ke 6 surat. Jadi ada 6 surat yang memiliki makna alif lam mim itu seolah-olah itu dihubungkan oleh alif lam mim. Dan dengan alif lam mim itu maka ke 6 suratnya itu kan stabil mereka terpisah ya, tapi saling terkait ya. Surat-surat yang terpisah, tapi ketika seorang membaca alif lam mim, maka imajinasi manusia akan mengaitkan kepada 6 surat tersebut ya. Surat Al-Baqarah dan surat-surat lainnya hingga As-Sajdah seperti itu ya. Nah, itulah fungsinya maksudnya gravitasi. Jadi seolah-olah itu alif lam mim itu sebagai pengikat ya, pengikat ke 6 surat. Lalu yang terakhir seperti ruh dalam jasad, maksudnya adalah alif lam mim itu seperti ruh dalam jasad. Adalah kita tahu bahwa satu-satunya ilmu yang sedikit pemahamannya itu adalah ilmu tentang ruh ya. Nah, itu seolah-olah menggambarkan bahwa alif lam mim itu seperti ruh ya. Kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari alif lam mim ya, tapi hanya sedikit. Sisanya itu masih tersembunyi, masih tersimpan ya. Nah, itu mirip seperti ruh. Dan ruh dalam jasad ini seolah-olah adalah tubuh manusia itu kan memiliki banyak organ ya. Ada kepala, tangan, ya, organ dalam, ya, kaki, ya, seperti itu. Dan semua organ ini disatukan oleh satu ruh. Nah, alif lam mim itu ibaratnya seperti itu ya. Jadi seolah-olah itu ada 6 surat ini di dalam Al-Quran itu semuanya itu disatukan oleh satu ruh. Ruhnya apa? Yaitu ruhnya ada alif lam mim. Nah, maka alif lam mim ini seolah-olah itu sebagai ruh ya. Ruhnya ke-6 ayat ke-6 surat ini ya. Ya, kurang lebih itu pemahamannya seperti itu. Kita cukupkan pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa mampir ke channel Tafsir Rasional di acaranya Tafsir Rasional, dan mampir juga ke channel Rusdi Mengaji dalam acara Rusdi Mengaji. Jangan lupa di like jika suka, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau kritik saran yang membangun ya, jangan yang tidak bermanfaat. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Semoga bisa menjadi pahala jariah ya, amal jariah ya, yang akan terus mengalir selama orang-orang menyaksikan ini dan mendapatkan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.